Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiadi MPD MKOM, seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan proposal pengembangan sekolah berdasarkan 8 SMP dengan judul Gladi Bersih Mewujudkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Saya Mulyadi SPD, Kepala SMA Negeri 1 Ayah. Latar belakang dari program ini adalah potensi SMA Negeri 1 Ayah, yaitu luas lahan mencapai 16.000 meter persegi. Semangat guru, karyawan, dan siswa sangat tinggi. Dukungan komite sekolah, kepala desa Candirenggo, dan camat Ayah sangat baik. Demikian pula dukungan dari Kabupaten Kebumen, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan, sangat baik. Termasuk sarana dan prasarana sekolah cukup memadai. Tantangan hasil IDS lingkungan sekolah, sebagian besar lahan belum termanfaatkan. Sekolah dalam ancaman erosi Sungai Bodo. Musim hujan banjir, lahan sekolah banyak tergenang. Baliknya musim kemarau, panas lumayan cukup tinggi dan kering. Sedangkan inovasi ramah lingkungan dan perilaku ramah lingkungan di sekolah belum membudaya. Tujuan program ini memiliki tujuan yaitu 1. Meningkatkan kesadaran berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua, membentuk budaya peduli lingkungan. Yang ketiga, mewujudkan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Indikator keberhasilan. Sebagai tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah lingkungan sekolah menjadi tertata dan nyaman. Seluruh komponen sekolah aktif dalam gerakan peduli lingkungan hidup. Kesadaran warga sekolah menjaga kelestarian lingkungan meningkat. Peningkatan perubahan perilaku menjaga lingkungan. Peningkatan usaha 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah. Ada inovasi erosi, melakukan usaha konservasi air, pembelajaran dengan integrasi berpredikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Dalam program ini, tahapannya adalah 1. Perencanaan. Dalam perencanaan harus mencantumkan, menyusun rencana 4 tahunan, membuat rencana tahunan. Diawali nanti dari pembuatan laporan IDS sekolah dan identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Di dalamnya memuat potensi lingkungan hidup sekolah ataupun kabupaten, kemudian masalah lingkungan hidup di sekolah ataupun lokal kabupaten ataupun global secara mendunia. Termasuk di dalamnya tertera nanti jenis kegiatan, waktu kegiatan, target capaian, penanggung jawab, sumber pembiayaan, dan pihak yang terlibat. Di dalamnya ada kepala sekolah, pendidik, komite, peserta didik, dan masyarakat. Di mana dari perangkat ini nanti akan diintegrasikan dalam dokumen 1 KTSP dan RPP yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, semua bahan nanti bisa digunakan sebagai bahan penyusunan RKJM dan RKAS. Dalam tahap pelaksanaan, melalui tahap pembelajaran pada mapel, juga kegiatan sekolah. Penerapan PLH untuk masyarakat sekitar sekolah atau juga membentuk jaringan kerja dan komunikasi. Juga mengadakan kampanye dan publikasi gerakan PLHBS serta membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Yang terakhir, tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Hasil dari pelaksanaan nanti akan kita pantau dan kita evaluasi. Di mana dalam proses pelaksanaan Pokja-Pokja ada kekurangan, ada hambatan, nanti sebagai bahan evaluasi dan untuk pemberian tindak lanjut atau pemberian solusi untuk tindak lanjut di tahap berikutnya.
Hasil nanti akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan EDS tahun berikutnya, dan hasil dari program ini akan satu disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Kabupaten Kebumen ataupun nanti ke tingkat provinsi, baik secara online ataupun offline, di mana kita berharap program yang sudah kita buat mendapat pengakuan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.